Dari Gereja Kekala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat malam kekasih Tuhan. Senang sekali kita berjumpa kembali di ruang dengar Anda di program Cermin Hati tentunya kekasih Tuhan, yaitu di edisi ke-19 di tanggal 7 Mei 2020, di awal bulan yang luar biasa ini. Kita berjumpa kembali bersama narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Rosidi. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Bisa dikenalin timnya, Pak? Ya, siapa aja yang hadir? bersama dengan tim saya, Ibu PDP Rusmini di depan saya, dan Saudari Kalia yang ada di samping kiri saya, Ibu PDP juga, dan Ibu PDP Eli Kristiani yang ada di sebelah kiri saya. Shalom. Namun kekasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan, kita malam hari ini siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Silakan. Dan angkat suara pujian, ku agungkan nama, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu
yang seperti Engkau Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau yang dahsyat ajaib perkasa kekal selama-lamanya. Engkau yang hidup, Engkau sumber hayat, sumber kehidupan kami. Engkau besar, besar, besar Engkau Tuhan. Kirana masyarakat terpujilah namamu, terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Yesus Tuhan, Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. seluruh Surabaya penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Seluruh Surabaya penuh kemuliaan-Mu. Seluruh Indonesia, Seluruh Indonesia penuh kemuliaan-Mu. haleluya. Setiap suku bangsa bahasa penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke penuh kemuliaan-Mu. Dari Aceh sampai Miangas penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Jawa penuh kemuliaan-Mu. Sumatera penuh kemuliaan-Mu. Kalimantan penuh kemuliaan-Mu. Sulawesi penuh kemuliaan-Mu. NTT Kupang penuh kemuliaan-Mu.
kemuliaan-Mu. Setiap pulau-pulau penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Jalanmu tak terselangi Oleh setiap hati kami, namun satu hal yang percaya ada rencana yang indah tiada terduga kasih-Mu yang besar bagiku. arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu Sempurna, rancangan-Mu penuh rahmat, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. ingin ku selalu bersama, rasakan Keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. jalan-Mu tak terselangi Oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah tiada terduga kasih-Mu dalam dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh rahmat, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh rahmat, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. arti kehadiran, Arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Kalian berdoa untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, ya Bapa, kami berterima kasih untuk berkat-Mu hingga pada saat ini Engkau kumpulkan kami di sini. Engkau buat kami, ya Bapa, merasakan hadirat-Mu untuk tetap menikmati daripada indahnya firman-Mu, ya Bapa. Firman-Mu yang menghidupi daripada setiap kami, ya Bapa. Firman-Mu yang menjadikan hati kami tenang dan teguh, ya Bapa. Kami siapkan untuk segenap hati dan pikiran kami, ya Bapa, untuk daripada mendengarkan kebenaran dari pada firman-Mu.
semakin mempermuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, kekasih Tuhan. Kembali bersama dalam cermin hati yang malam hari ini Tuhan mau mengajarkan kepada setiap saya dan saudara untuk saya dan saudara semakin mempercayakan hidup ini kepada Dia, karena hanya Dialah Tuhan yang tahu akan apa yang ada di hari esok di depan setiap saya dan saudara, sehingga saya dan saudara ada dalam tuntunannya, ada di dalam bimbingannya, dalam pegangan tangan kanannya untuk memberikan kepada saya dan saudara kemenangan, kemuliaan, dan semakin saya dan saudara melihat hal-hal yang sudah disediakan sebagaimana firman Tuhan yang menyatakan hidup ini adalah hidup yang selalu diberkati dengan banyak hal yang daripada Tuhan. Firman-Nya merupakan warisan buat saya dan saudara. Karena itu, kekasih Tuhan, ketika saya ada di dalam persimpangan jalan, bukan maksudnya ada di perempatan jalan, tetapi di dalam kebingungan, di dalam ketidakpastian, Tuhan menaruh firman-Nya di dalam saya untuk saya memutuskan percaya kepada Tuhan yang hidup. Saya yang berlatar belakang sebagai orang yang belum tahu apa itu kebenaran di dalam Yesus Kristus Tuhan, karena orang tua nenek moyang saya tidak ada satupun yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga sebagaimana orang tua saya percaya kepada kepercayaan yang dipercayainya, saya sebagai anak mengikuti apa yang dipercaya oleh orang tua saya. Karena tentunya dari kecil saya dididik, diarahkan untuk menjadi seorang yang percaya seperti orang tuanya. Kekasih Tuhan, tetapi ketika saya dewasa, ketika saya mengetahui bahwa kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus Kristus, bahwa kepastian hidup itu hanya di dalam Yesus Kristus, maka saya memutuskan, saya memilih kehidupan, dan kehidupan itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Firman-Nya di dalam Mazmur pasal yang ke-36 ayat yang 10 menyatakan bahwasanya sebab padamu, pada Tuhan, ada sumber hayat. Berarti kekasih Tuhan, yang lain adalah kematian, yang lain adalah ketidakpastian. Kekasih Tuhan, siapakah saya dan saudara yang tidak menginginkan, mengharapkan setiap saya dan saudara untuk memperoleh kehidupan? Tidak ada seorang pun juga yang menghendaki suatu kematian, baik itu kematian secara pribadi, yang semua orang yang pasti akan menuju kepada kematian. Tetapi Yesus Kristus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, walaupun ia sudah mati, Yesus Kristus akan menghidupkan, karena ia sanggup membangkitkan siapapun juga. Jika kematian, Yesus Kristus sanggup, mampu, berkuasa untuk menghidupkan kembali. Apa yang menjadi masalah saya dan saudara?
yang sampai saat ini belum mengalami yang namanya perubahan, pemulihan, kebangkitan untuk hidup. Sebab padamu ada sumber hayat. Sumber tidak akan pernah, kekasih Tuhan, yang namanya berhenti mengalir kehidupan-kehidupan di dalam saya dan saudara. Karena itu, sekalipun saya harus mengalami resiko ketika saya memutuskan untuk percaya Yesus Kristus, saya lebih mencintai Tuhan. Saya lebih memilih Tuhan. Sekali lagi, sekalipun orang tua saya, bukankah orang tua juga akan mengalami kematian? Tidak ada yang seperti dia. Yesus Kristus adalah sumber hidup satu-satunya. Karena yang ada di dalam dunia ini semua adalah fana. Hanya Yesus Kristus yang kekal. Dia Tuhan yang kekal. Dia hidup. Hidup karena Dia adalah Tuhan. Kekasih Tuhan, tidak sedikit tantangan yang saya hadapi, sehingga penderitaan demi penderitaan, aniaya demi aniaya, yang kalau saya tidak memilih Yesus Kristus, tidak akan pernah saya mengalami penderitaan dan penganiayaan yang saya harus alami. Tetapi sekali lagi, sekalipun ayah dan ibuku menolak aku, tetapi Tuhan yang menyambut aku. Sehingga saya sekali lagi memilih Tuhan. Dan yang pada akhirnya, iman yang sekalipun sesuatu yang abstrak, suatu kepercayaan yang tidak kelihatan, tetapi saya percaya kepada firman-Nya. Dan firman-Nya itulah yang mewujudkan, membuktikan bahwa iya, ketika saya dan saudara percayai Yesus Kristus Tuhan, yang ketika saya dan saudara percayai, maka Tuhan sendiri yang akan menyatakan bahwa orang-orang yang percaya kepada Dia, orang itu akan hidup. Kekasih Tuhan, sekalipun saya tidak mempunyai siapa-siapa, keluarga menolak, famili menolak, dan hanya Tuhan yang menjadi sandaran, penolong, pelindung, pemelihara saya. Tetapi nyata bahwa Tuhan, ya dan amin, Dia pemelihara, Dia sumber hayat, Dia sumber segala-galanya. Dan itu akan terjadi kepada setiap saya dan saudara ketika kita memilih dan memutuskan bahwa hanya satu-satunya di dalam hidup ini yang menjadi penolong, pemelihara, pelindung saya dan saudara, Yesus Kristus. Karena itu kekasih Tuhan, mari kita baca firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Oh, betapa sangat pentingnya firman yang saya dan saudara baca. Dan mari kita taruh di dalam hati saya dan saudara bahwa Tuhan saja yang memberitahukan jalan kehidupan saya dan saudara. Siapa yang tahu akan selesainya corona ini? Sekalipun ada berita, semuanya akan sirna. Tetapi saudara kekasih, semuanya masih belum, tidak ada kepastian.
yang memastikan ketahuilah hanya Yesus Kristus Tuhan. Kenapa? Karena Dia berkuasa atas segala-galanya. Tuhan memberikan kepada saya dan saudara jalan kehidupan, kata ayat yang ke-11 dari Mazmur 16. Kehidupan untuk saya dan saudara selanjutnya, hari depan kita yang kita tidak ketahui, apalagi yang terjadi. Krisis ekonomi kah? Krisis yang lain-lain kah? Kita tidak tahu. Tetapi Tuhan memberitahukan kepada saya dan saudara jalan kehidupan, bukan jalan kematian. Tidakkah ini sesuatu yang luar biasa? Hikmat Tuhan yang saya dan saudara peroleh, bahwasanya di dalam Dia ada jalan kehidupan. Di luar Dia adalah jalan menuju kepada kematian, kepada kebinasaan. Karena itu, malam ini juga mari saya dan saudara putuskan untuk memilih Yesus Kristus saja. Yesus Kristus saja yang adalah Tuhan, yang menyatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup. Firman Tuhan menyatakan di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke ayat yang keempat menyatakan, dalam Dia ada hidup. Dalam Yesus Kristus ada hidup. Di luar Dia, sekali lagi, adalah kematian dan kebinasaan. Karena itu kekasih Tuhan, kita lanjutkan di dalam Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di dalam Dia, rencana-rencananya yang luar biasa, perbuatan-perbuatannya yang besar, menjadi bagian dari orang yang percaya kepada Dia. Satu lagi, di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat 36. Ya, 16 kita tahu semuanya. Barang siapa percaya kepada Anak, yaitu Yesus Kristus, ia beroleh hidup yang kekal. Bukan saja kehidupan yang ada di dunia ini saja, yang kita semua butuhkan dan perlukan, tetapi sampai selama-lamanya. Tetapi barang siapa yang tidak taat, ayo kita koreksi. Adakah saya dan saudara ada di dalam pilihan, dalam suatu keputusan untuk memilih Yesus sebagai sumber hidup, sumber hayat di dalam kehidupan saya dan saudara? Adakah kita taat kepada Dia? Kekasih Tuhan, Dia penguasa langit dan bumi. Dia yang berkuasa di bumi dan di surga. Mengapa? Karena Dia saja yang hidup. Renungkan hal ini. Cari dari kebenaran manapun juga, siapakah yang hidup? Satu-satunya yang kekal selama-lamanya, hanya Yesus Kristus. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup. Kekasih Tuhan, kalau saya dan saudara tidak memilih dan memutuskan untuk percaya kepada Yesus Kristus, untuk taat kepada Yesus Kristus, maka manusia apapun dan siapapun tidak akan melihat hidup. Berarti yang dilihat adalah kematian, melainkan murka Allah yang tetap ada di atasnya. Kekasih Tuhan, karena itu di dalam Mazmur pasal 16 ayat yang
ke-8 menyatakan bahwasanya aku senantiasa, artinya tetap, tidak bergeser sedikit pun, tidak tergoyahkan oleh keadaan, situasi, masalah, kesulitan, kesukaran apapun juga. Orang yang percaya, pemazmur ini menyatakan aku senantiasa memandang kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, karena hanya di dalam Dialah. Dikatakan di ayat yang 11, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Bukan berarti orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak mengalami masalah, penderitaan. Saya percaya kepada Yesus Kristus, justru awal mulanya penderitaan yang luar biasa, penganiayaan yang tidak saya kehendaki itu terjadi. Mungkin kalau saya tidak memandang Dia, tidak fokus kepada Dia, sehingga saya gagal fokus, maka saya tidak akan mengalami kehidupan. Karena itu dikatakan tadi, aku senantiasa memandang Tuhan yang adalah sumber hayat. Ketika saya dan saudara terus memandang, tetap melihat Dia, fokus kepada Dia, Yesus Kristus adalah yang sumber hayat dan sumber hidup itu, maka firman Tuhan memberikan janji yang ini terbukti dalam kehidupan saya. Ada sukacita yang berlimpah-limpah. Apakah manusiawi saya tidak takut di dalam menghadapi corona dan menghadapi kesulitan dan yang lainnya tentang masa depan saya? Kekasih Tuhan, ketika saya dan saudara fokus kepada Dia, kepada Tuhan, kepada suaranya, kepada firman-Nya, maka firman-Nya itu akan menguasai roh, jiwa, tubuh, hati, pikiran saya dan saudara, sehingga sekalipun ketakutan itu mau datang menguasai hati pikiran kita, maka firman itu akan suruh aku mengusir, melenyapkan setiap apapun yang menakutkan, sehingga firman yang kita percaya itu terjadi dalam hidup saya dan saudara. Lanjut di dalam ayat yang ke-11 dari Mazmur 16. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Yesaya menyatakan bahwasanya, janganlah kamu takut. Aku ini Tuhan Allahmu, janganlah kau bimbang. Aku yang meneguhkan engkau. Bahkan aku akan menolong engkau. Dan aku terus memegang tanganmu dengan tangan kananku yang akan membawa kemenangan. Oleh karena itu kekasih Tuhan, mari saya dan saudara malam hari ini memutuskan untuk memilih menjadikan Yesus Kristus Tuhan yang satu-satunya sumber hayat dan sumber hidup ini untuk kita imani, untuk kita percaya, untuk kita jadikan penyertaan, pemeliharaan, perlindungan yang sempurna di dalam hidup saya dan saudara, sehingga roh, jiwa, tubuh saya dan saudara ada kedapatan di dalam keadaan yang baik-baik saja. Yesus Kristus Tuhan memberkati setiap saya dan saudara. Mari putuskan untuk percaya kepada Yesus Kristus yang adalah sumber hayat. Amin. Baik kekasih Tuhan, sesaat lagi kami akan break dari ruang dengar Anda. Namun Anda kekasih Tuhan yang di malam hari ini yang mau didoakan ya, Anda boleh langsung bergabung di jalur SMS atau WhatsApp, yaitu di 0813-3306-1000 atau di jalur telepon di 031-504-6000. Dan kami akan kembali setelah puji-pujian dan informasi berikut ini.